bagaimana dengan taubat dari dosa jariyah? Kita yakini bahwasanya ada yang namanya dosa jariyah, ada yang namanya dosa yang terus-menerus mengalir dosa tersebut kepada orang yang melakukannya meskipun nanti dia sudah meninggal dunia. Sebagaimana ada yang namanya amal jariyah, perbuatan baik yang terus mengalir pahalanya bagi orang yang mengamalkannya meskipun dia sudah meninggal dunia. Maka bagi orang yang melakukan dosa jariyah, misalnya dia mengajak orang untuk melakukan perbuatan suatu dosa, atau mungkin dia punya kawannya ini dia nggak kenal satu dosa tadi, dialah yang mengajak sampai kemudian orang ini melakukan perbuatan dosa. Misalnya dia adalah orang yang suka minum khamr, dia punya teman dulunya orang yang baik, orang yang nggak suka minum khamr, dia ajak dia pengaruhi temannya sampai kemudian temannya ini juga kecanduan minuman keras, naudzubillah. Kemudian ketika dia bertaubat, satu hari kemudian dia dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia bertaubat dari minum khamr tadi. Maka sekiranya teman yang tadi diajak itu kok masih melakukan perbuatan dosa, dan dosa ini karena dahulu dia yang mengajak, maka orang ini tentu akan terus mendapatkan dosa selama orang ini masih berbuat perbuatan dosa. Temannya tadi dapat dosa, orang yang mengajaknya ini juga dapat dosa. Inilah yang namanya dosa jariyah. Maka orang yang bertaubat dari dosa jariyah ini, yang pertama dari dia melakukan cara taubat, dia menyesal, dia tinggalkan semua perbuatan dosa tadi, dia tidak mengulangi perbuatan dosanya tadi, ya. Tidak hanya cukup dengan itu, tapi sebagai konsekuensi taubatnya, supaya tidak menjadi dosa jariyah yang terus menerus, maka dia harus mengajak kawannya tadi, menyadarkan kawannya tadi, melarang kawannya tadi, supaya dia tidak terjerumus dalam minuman keras tadi. Dia ajak kembali untuk meninggalkan minuman keras, supaya dia juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah cara taubat dari dosa jariyah, yaitu dengan cara menghentikan orang yang dipengaruhinya tadi dari perbuatan dosanya, supaya dia berhenti dan dia tidak mendapatkan aliran dosa dari orang yang diajaknya tadi. Demikian pula misalnya seorang yang kemudian melakukan dosa jariyah, misalnya membuat video-video yang membuka aurat, mengumbar aurat, ya. Kemudian video ini ditiru oleh orang yang lain, orang yang banyak. Kemudian diupload di media sosialnya. Maka setiap kali orang terinspirasi dengan video tersebut, kemudian orang membuat video yang baru, padahal ini adalah video yang berisi tentang maksiat tadi, maka selama orang lain nonton, selama orang lain melakukan perbuatan tersebut, dia mendapatkan dosa jariyah. Maka konsekuensi taubatnya, tentu yang pertama dia melakukan taubat dulu, cara taubat dulu, dia menyesal, dia tinggalkan perbuatan tersebut, dia banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul bertaubat. Dan konsekuensi taubatnya yang pertama adalah dia harus menghilangkan semua konten-konten buruknya tadi. Dia sampaikan kepada orang yang sudah terpengaruh untuk kemudian meninggalkan perbuatan dosa tadi, supaya tidak ada lagi orang yang melakukan perbuatan dosa hasil dari apa yang dia lakukan tadi. Maka mudah-mudahan dengan melakukan dua hal ini, melakukan taubat dan konsekuensi taubat, mudah-mudahan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah, diberikan taubat, diterimanya taubat, dan diberikan hidayah supaya kita tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan dosa yang menyebabkan kegelapan di dunia kita maupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.